Conditional formatting itu secara definisi adalah kita mau kasih format. Kasih format aja nih. Format tuh bisa warna, bisa garis, bisa font, bisa warna font, bisa warna background, bisa garis, bisa italic, bisa bold, segala macam. Itu adalah format. Nah, conditional formatting adalah kita mau kasih format kalau ada condition, ada kondisinya, ada syaratnya. Oke? Jadi kita mau kasih. Jadi kalau kalau kayak gini contohnya kayak gini ya. Jadi rumusnya adalah kita mau cari nih, kita mau highlight ya. Si Adi Hadiwijaya itu dia tertinggi di mata kuliah apa? Ya, jadi kalau kita manual kita akan cari nih ya, mata kita dari kiri ke kanan kita cari. Oh, oke. Dia di sini, jadi kita kasih warna kuning, oke. Lanjut lagi yang kedua, di mana yang paling tinggi ya? Bisa salah ya, karena ini bisa human error ya. Kita pilih 97 karena ini yang tertinggi gitu ya. Kemudian lanjut lagi di sini, mungkin yang tertinggi 96, mungkin ya, karena saya bisa salah, oke. Jadi yang kita lakukan adalah kita kasih format sesuai kondisi ya. Kondisinya adalah di mana sih nilai tertinggi atau mata kuliah apa yang tertinggi untuk siswa itu. Oke. Nah, ini bisa kita hindari, jangan manual. Kita bisa menggunakan conditional formatting. Oke. Conditional formatting itu ada di bagian home, conditional formatting. Sebetulnya ada yang simple-simple yang kita bakal bahas juga di kelas kita nanti. Tapi untuk yang advance saya sarankan pakai new rule, dan di sini kita akan menggunakan rumus-rumus yang lumayan advance ya. Jadi kita akan klik new rules di sini, kita pilih formulanya. Nah, sebetulnya conditional formatting itu simple. Dia akan gini, format value, kita mau kasih format ke value-nya kalau rumus yang kita bawa ini true. Kalau true, dia nyala gitu ya. Istilahnya gitu. Kalau true, dia nyala. Jadi kita harus kasih rumus di dalamnya nih. Kasih rumus di belakang 92 ini. Kalau dia true, dia nyala kuning gitu ya. Dan yang lain itu false. Jadi dia nggak nyala. Ya, jadi pengertian conditional formatting itu kayak gitu. Nah, untuk memudahkan, saya selalu kasih saran kita bikin tabel bantuan. Oke, kita akan bikin tabel bantuan di sini, satu rumus untuk semuanya. Oke, dan ini corresponding. Jadi maksudnya corresponding itu adalah kita bikin rumus di sini nih, di sini itu untuk corresponding ke data yang di sini. Oke, jadi di sini kita mau false nih. Oke. Kemudian nanti yang di sini itu adalah corresponding untuk data yang di sini. Kita mau dia true karena kita tahu 92 ini adalah yang terbesar. Oke, sekarang kita coba kerjain ya. Kita coba kerjain, saya undo dulu. Pertama, saya mau cari dulu nih. Saya mau cari dulu angka terbesarnya apa gitu ya. Kita bisa menggunakan rumus max, teman-teman. Rumus max, oke. Rumus max di datanya si Adi Hadiwijaya. Oke. Tapi teman-teman seperti yang tadi saya bilang ya, saya mau bikin satu rumus doang untuk semuanya. Jadi kita harus hati-hati di sini karena rumus C4 sampai L4 ini akan ditarik ke kanan dan ditarik ke bawah. Inilah konsep absolute cell reference atau F4, atau kalau teman-teman pakai laptop itu adalah FN F4, oke. Konsepnya penting banget. Jadi tabel ini nih yang lagi goyang-goyang nih ya, yang lagi saya highlight. Kita copy ke kanan, dia tetap di kolom C dan L. Jadi kita mau lock di kolomnya. Oke. Tapi kalau kita nanti copy ke bawah, kita mau dia ikutan turun. Karena kalau kita copy ke bawah, kita mau dia baca yang di bawahnya. Oke. Berarti F4 3 kali. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video saya suka bilang F4 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke. F4 3 kali ya, 1, 2, 3. Dollar sign ada di depan L dan C. Berarti kita mengunci kolomnya. Oke. Jadi kalau saya enter, dia akan kasih tahu nih, si Adi Hadiwijaya ini nilai maksimumnya itu adalah 92, which is di sini nih. Oke. Untuk sementara nih, ini akan kita pakai untuk rumus yang lebih lanjut. Oke, yang kemudian kalau udah dapat max, kita mau cari lokasinya di mana. Oke, lokasinya di mana? Apakah di yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai yang ke-10. Oke, untuk mencari posisi, teman-teman. Untuk mencari posisi, rumus yang kita pakai adalah match. Oke, jadi saya press F2. Di depannya, saya akan bungkus ini dengan rumus match. Jadi, rumus match, lookup value-nya apa? Oh, kita mau cari 92 tuh. Yang ini ya, jadi saya highlight. Kita intip dengan F9, 92. Oke, jangan lupa di undo lagi.
Oke. Kemudian lookup value-nya di mana? Lookup array, sorry. Lookup array-nya di mana? Oh, cari di sini dong. Oke, cari 92 di sini. Tapi lagi-lagi, kita mau copy ke kanan, copy ke bawah, kita mau kunci kolomnya. Jadi saya akan F4 3 kali. 1, 2, 3. Jadi sekarang C dan L di lock dengan $sign. Oke. Dan ini adalah exact match. Jadi saya tulis 0 ya. Exact match di sini. Jadi karena kita mau cari yang exact. Oke. Saya tulis enter. Dia akan kasih tahu, oh 92 ini lokasinya ada di lokasi ke-10. Oke, kita tinggal double klik lagi ke 10. Nah, oke. Jadi ini proses flow-nya ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan true di sini, kita harus berpikir nih, cari rumus apa sama dengan 10 ini supaya dia jadi true. Oke, saya mau mengenalkan rumus yang powerful ya, namanya columns. Oke, columns. Oke, columns ini kalau saya misalnya highlight 3 gini ya, dan saya enter, dia akan kasih angka 3. Oke, kalau saya edit dan saya tulis begini, dia akan kasih 1. Dia akan menghitung berapa sih jumlah kolomnya, gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu yang namanya dynamic range. Saya akan tulis N4 ke N4 lagi. Oke. Tapi depannya, ya, depannya saya akan lock di kolom. Jadi F4 3 kali. Seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini ya. F4 3 kali ya. Jadi, kalau saya gaya geser ke kanan, dia akan menjadi 2. Kenapa ya? Kita press F2. Oh, karena N4-nya di lock, jadi dia nggak ikutan jalan, tapi N4 yang tadi berubah jadi O4. Inilah yang disebut dynamic range. Jadi, kita bikin rumus yang kita bisa copy ke kanan, tapi range-nya berubah-ubah ya. Kayak di sini kita press F2, range-nya di sini. Yang di sini kita press F2, range-nya di sini. Ini yang disebut dynamic range, oke. Dengan begini kita bisa bikin nomor urut. Mungkin teman-teman yang udah familiar langsung bisa ngeliat nih. Oh, berarti ya kita bisa bikin rumus itu ya. 10 sama dengan 10. Ini true nih. Berarti ini bisa nyala di conditional formatting. Yang lain false, 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 dan seterusnya false. Hopefully ketangkep ya. Tapi sekarang saya mau masukin rumusnya ya. Masukin rumusnya di sini. Jadi saya press F2, saya akan equal sign karena lagi-lagi kita cuma mau cari true or false. True or false itu something equal sign something. Kalau dia true, kalau dia benar sama dia true. Kalau dia beda dia akan false. Oke. Jadi di sini saya akan buat rumus column pakai S ya. Oke. Kemudian saya akan buat di sini nih. C4 titik 2 C4 kurung tutup, tapi C4 yang di sini saya akan F4 3 kali karena saya mau kunci C-nya, tapi waktu nanti saya copy ke bawah saya nggak mau kunci 4-nya, saya mau dia ikut turun. Oke, copy ya. Jadi kalau saya highlight ini dia akan kasih saya 1 F9 1 undo. Oke, enter. False. Udah kelihatan ya. Remember ya, conditional formatting hanya membaca true or false. True or false. Kalau false dia diam aja. Kalau true, dia akan ngikutin format yang kita mau. Jadi saya akan copy ke kanan, dan saya expect ada true di belakang. Yes! Ada true di belakang. Oke? Dan yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, tadi yang paling tinggi itu ini ya, 97 ya. Jadi kalau saya copy ke bawah nih, saya expect yang ini true. Yes, it's true. The rest is false. Oke? Inilah power kita kalau mengerti absolute cell reference, yang $sign. Jadi saya cuma bikin satu rumus di sini, saya copy ke kanan, dan saya copy ke bawah, semuanya selesai. Ya, misalnya di sini ya, kita coba cek ya, paling tinggi apa ya? 91 ya, di sini ya, true. It's true. Jadi kalau kita masukin rumus ini dalam conditional formatting, ini akan nyala nih, karena ini true. Oke, kita coba ya. Jadi sekarang saya akan copy semua rumusnya. Oke, Ctrl C, Escape. Dan kita baru masuk ke conditional formatting. Kita akan klik Home, Conditional Formatting, pilih New Rules. Oke, pilih yang terakhir, use a formula, dan di sini kita tinggal paste. Jadi kita bilang ke Excel, Excel, kalau ini true, ya kalau ini true nih, kasih format dong, formatnya apa? Ya terserah kita nih, kayak misalnya mau fill-nya misalnya hijau gitu ya. Oke, kemudian font-nya mau putih, kemudian kita kasih bold. Oke, kita klik OK. Nah, tampilnya kayak gini nih. Kalau dia true, dia akan tampilnya seperti ini. Saya klik OK ya, 1, 2, 3. Ups, ada yang salah. Sebentar ya. Kita ulang. Home,
conditional formatting, bukan ini, Alt OD, sebentar. Oke. Sorry ya, ini basic nih. Alt OD, saya delete dulu. Saya highlight semua, Alt OD, saya delete. Oke, saya lupa langkah yang paling penting. Langkah yang paling penting adalah kita harus highlight dulu semuanya. Highlight dulu semuanya mau kita bikin conditional formatting. Oke, remember ini harus pas ya. Jadi yang kita highlight yang pertama, warna putih ini disebut active cell. Ini corresponding dengan rumus yang tadi saya copy. Saya kan copy dari sini ya. Jadi kita harus mulainya dari yang ini nih, C4. Oke, ini penting banget nih, harus sama. Karena kalau enggak, dia akan berbeda. Karena rumus yang kita bikin di sini khusus untuk si C4. Oke, jadi sekarang kita coba lagi ya. Semoga nggak salah ya. Home, conditional formatting, new rules. Oke, use a formula to determine which cells to format. Kemudian kita Ctrl V. Oke, dan kita pilih formatnya. Tadi kita pilih putih, kita pilih bold, dan kita pilih fill-nya menjadi hijau. Oke, jadi kan seperti ini ya. Oke, kalau saya klik OK, dan sekarang semuanya nyala. Dan yang nyala ini adalah angka tertinggi. Kenapa angka tertinggi? Karena kita udah pakai rumusnya tuh. Kita pakai rumus max dan match. Ya, kemudian kita bikin dia false dengan pakai rumus column. Oke. Jadi ini lumayan advance untuk conditional formatting. Tapi one thing yang perlu teman-teman tahu bahwa ini bisa dikerjain. Jadi kalau teman-teman harus nih nge-highlight something dengan kondisi, jangan manual. Pikirin dulu bisa gak pakai conditional formatting ya, rumusnya gimana ya supaya dapet gitu ya. It's okay dengan rumus dengan tabel bantuan. Sekarang tabel bantuannya bisa saya delete karena saya nggak perlu lagi ya, karena rumusnya sudah kita cek di tabel bantuan itu sudah oke, dan kita bawa rumusnya ke conditional formatting dan sekarang udah ada di sini. Oke, jadi kalau saya tulis ini menjadi 99 yang lebih tinggi dari sebelahnya, kita enter ya, dia akan berubah ke situ karena rumusnya bekerja seperti itu. Rumusnya akan ngedetect bahwa 99 ini yang paling tinggi. Oke, semoga bermanfaat ya. Itu yang terakhir. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Apakah record Zoom akan di-share? Record Zoom akan ada di YouTube. Mungkin besok atau lusa. Nanti tunggu ya. Nanti saya emailin deh. Kalau udah daftar, saya dapat emailnya kan. Nanti saya emailin. Kak, maaf kalau di copy NA. Yang mana ya? Ngomong nggak apa-apa nih, Mas Humam. Copy, apa yang di copy ya? Yang kolom tadi. Tutorialnya di YouTube, yes, ada di YouTube. Ya. Yang kolom ya? Ya, coba saya ulang ya. Ini, yang ini. Yang ini ya. Di copy begitu, di copy NA. Sebetulnya tinggal ikutin rumusnya aja nih. Jadi dollar sign-nya ada di depan N. Ya. Jadi yang terjadi adalah waktu kita geser ke kanan seperti ini. Kalau kita lihat rumusnya, N4 yang ini karena kita kunci di depan N-nya nggak bergerak. Ini yang disebut absolut. Absolut di situ aja tuh kalau absolut, diam aja gitu ya. Lawannya absolut adalah relative cell reference. Dia akan relatif ikut. Nah, N4 ini kalau kita copy ke kanan satu kolom, dia akan pindah ke kanan satu kolom. Jadi kalau kita copy ke sini, dia akan berubah jadi O, kan habis NO ya gitu ya. Mungkin dicoba aja. NA mungkin ada yang salah dikit ya. Tapi intinya harusnya bisa sih. Dan ini konsep yang sangat penting ya teman-teman ya. Konsep dynamic range itu sangat penting kalau teman-teman suka bikin rumus. Karena teman-teman nggak usah bikin 1, 2, 3, 4 gitu. Tinggal bikin dynamic range dan kita bisa bikin nomor urut kayak gini. Oke?